Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqa may yasha'a min ibadihi li'adai afdali ta'at waqtisabi akmali sa'adat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-mutassifu bi jami'il kamalat. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul makhluqat. Wa sallallahu wasallamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-anjumin nayyarat. Salatan wa salaman daimaini ma dammatil ardu was samawat. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para alimil ulama, para asatid, wabil khusus yang saya hormati Bapak Suwoto selaku Ketua DKM Mushola Al-Musjadik, penasehat Bapak Furqon dan Bapak Wawan selaku bendahara, Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat subuh yang senantiasa mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini kita masih bisa untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini akan menjadikan satu amaliyah yang istiqamah, yang akan membentuk pribadi-pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat teriring salam, marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan kepada pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Karena orang yang bersalawat itu adalah orang yang nanti kedudukannya paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aksaruhum alayya salatan. Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat, aksaruhum alayya salatan, adalah di antara kalian yang paling banyak membaca sholawat. Kita sehari berapa kali membaca sholawat, Pak? Nah, ya kita pasti baca sholawat karena pada saat kita melaksanakan sholat, di bacaan ya tahiyat itu ada kalimat sholawat. Tapi sebaiknya ada waktu-waktu di luar itu kita agar bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau mengatakan bahwa man shalla alayya sholatan wahidatan, siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, ya,
Sependek-pendeknya Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Siapa yang bersolawat kepadaku satu kali bersolawat, sallallahu alaihi biha asyran, maka Allah akan memberikan pahala, memberikan rahmatnya sebanyak 10 kali kebaikan. Ini makanya di luar itu sebaiknya agar membasahi lidah kita untuk bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di pagi hari ini marilah kita awali pengajian kita itu dengan membaca sholawat tibil qulub. Mudah-mudahan yang punya sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya kegundahan hati, mudah-mudahan hatinya akan disemaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya penyakit yang saat ini belum sembuh, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli. Sallallahu, ya. Jadi kita bersalawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil adna'i wa shifaiha wa nuril absyari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa'afiyatil adna'i wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil adna'i wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang punya sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, di kesempatan pagi ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kita akan membahas tentang bab fadlis salami wal amri bi ifsaihi, keutamaan salam, ya, dan perintah untuk menyebarluaskan salam. Jadi apa yang sering kita ucapkan itu ternyata banyak sekali keutamaan dan fadilah-fadilahnya. Pada saat kita ketemu dengan teman, kita mengucapkan Assalamualaikum. Di saat kita akan memulai sesuatu, kita ucapkan Assalamualaikum. Lah, nanti di kesempatan ini kita akan membahas tentang apa fadilah atau keutamaan salam tersebut, serta bagaimana hubungannya dengan ayat-ayat Quran yang menjelaskan tentang persoalan yang berkaitan dengan salam. Di dalam surah Nur
Ayat yang ke-27 Bapak dan Ibu, ini berkaitan dengan salam adalah yang memerintahkan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memerintahkan, Pak? Allah Subhanahu wa taala. Dulu pernah terjadi fenomena ini, Pak, bahwa kata-kata salam akan diganti dengan kalimat selamat pagi. Beda nggak? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dengan salam beda nggak? Beda. Kalau salam tidak terbatas oleh waktu, ya, salam tidak terbatas oleh waktu kapanpun. Karena salam merupakan doa. Tapi kalau ucapan selamat pagi adalah kalimat-kalimat yang berkaitan dengan saat itu. Pernah dulu ya Pak ya. Karena salam ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, sebab itu merupakan doa. Makanya orang yang mendengarkan ucapan salam wajib untuk menjawab salam. Di dalam surah Nur, Ibu dan Bapak, ini Allah berfirman, memerintahkan kepada orang-orang yang beriman melalui lidah siapa? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah di dalam firman-Nya? Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu hal yang sering kita lakukan adalah ketika kita mau masuk ke dalam rumah kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Janganlah kamu masuk ke rumah. Ya. Janganlah kamu masuk ke rumah ghaira buyutikum selain daripada rumahmu, Pak. Hatta tasta'nisu, sehingga kamu meminta izin, wa tusallimu, dan mengucapkan salam. Jadi di sini ada kalimat tasta'nisu, artinya meminta izin. Kalau orang masuk rumah nggak izin, itu namanya apa, Pak? Bisa juga maling, memang nggak bakalan dia minta izin. Kalau minta izin bakalan digebukin. Tapi memang ada orang yang suka masuk ke rumah karena nggak beradab, nggak punya ilmu, tiba-tiba nyelon. Kenapa dalam Islam itu diperintahkan minta izin? Kita kan nggak tahu, Pak, dalam rumah sedang ngapain. Betul nggak, Pak? Ya. Kita tiba-tiba masuk ke rumah orang, nggak ngucap salam, tiba-tiba nyelonong, apa yang terjadi? Ya kalau tuan rumah masih baik-baik saja, ya enggak. Nah, kalau lagi mandi, nah, urusannya gimana? Maka di sini hatta tasta'nisu, sehingga kamu meminta izin. Makanya ada dua. Kalau kita mau masuk rumah zaman dulu itu kan belum ada bel, Pak ya. Sekarang sudah ada bel, Pak ya. Ya tinggal pencet ding deng, assalamualaikum gitu kan ya. Kalau zaman dulu gimana, Pak? Tok-tok pintu. Nah, setelah kita mengetuk rumah itu, wa tusallimu, maka ucapkanlah salam. Kenapa kita ngetok pintu? Untuk ngasih informasi, ya, ngasih informasi bahwasanya kita meminta izin. Nah, setelah kita meminta izin, mengucapkan salam, karena salam itu adalah doa. Wa tusallimu ala ahliya, engkau ucapkan salam kepada penghuni rumah itu. Ini Pak ya. Tapi alhamdulillah sekarang yang namanya salam sudah menjadi budaya bagi masyarakat kita. Bahkan bukan hanya orang-orang mukmin, orang non muslim pun banyak yang fasih di dalam mengucapkan salam. Bukan hanya mengucapkan salam, non muslim banyak juga yang fasih dalam mengucapkan kalimat yang lain. Bapak sakit apa? Sakit perut, masya Allah. Fasih, Pak. Nah, kenapa? Itu sudah dikenal begitu banyaknya. Jadi kita tidak boleh bapak-bapak masuk ke rumah kecuali meminta izin, ya. Dan ini merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. La tadkhulu buyutan. Jangan kamu masuk rumah selain daripada rumah kamu kecuali kamu harus meminta izin. Ini kira-kira kalau kita mengucapkan salam sampai 3 kali.
Apakah ketika nggak dijawab salam dari dalam kita masuk boleh nggak? Nggak boleh. Ya, bisa jadi memang nggak diberikan izin untuk masuk, bisa jadi juga nggak ada orangnya. Ya, nggak diberikan izin, apalagi kita nggak boleh masuk. Tidak ada orangannya, apalagi kita tidak boleh masuk ke wilayah orang yang memang bukan wilayah kita, kecuali kita harus meminta izin. Ini adab, Pak ya. Adab kita di dalam bertetangga, adab kita dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, ini perintah Allah di dalam surah Nur, yaitu ayat yang ke-27. Begitu Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu indah, Pak. Islam begitu indah sampai untuk masuk ke rumah itu pun diajarkan dengan berkaitan salam. Karena salam itu adalah doa. Ya mungkin sebelum dulu masuknya Islam di masyarakat Indonesia itu tetap minta izin, tapi berdasarkan norma dan budaya yang berlaku. Kalau di Jawa apa itu, Pak? Kula nuwun, sinten, kula ni sinten. Nah, kemudian kalau di Sunda punten, ya. Apalagi itu satu lagi? Sampurasun, ya. Itu kan budaya-budaya etika sama secara nilai, ya kan? Karena memang masyarakat kita itu benar-benar diajarkan. Ya kalau kita misalnya mau lewat depan orang kan, punten, ya kan? Itu adat budaya yang sangat luar biasa. Nah, ini Bapak-bapak sekalian yang berbahagia. Kemudian di dalam surah yang lain, surah An-Nur, ayat yang ke-61. Fa'idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibatan. Maka apabila kamu masuk ke suatu rumah, fasallimu ala anfusikum, maka ucapkanlah salam atas dirimu, tahiyatan, karena itu merupakan penghormatan, min indillahi mubarakatan thayyibatan, dan keberkahan serta kebaikan. Jadi ternyata bahwasanya ucapan salam itu adalah merupakan sebuah penghormatan yang diberikan oleh Allah kepada kita maupun kepada orang yang ada di hadapan kita. Karena orang yang mengucapkan salam, maka satu langkah dia mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena assalamualaikum itu adalah keselamatan buat kalian. Itu yang mengandung doa bukan hanya di dunia, tapi juga doa di akhirat. Ini Bapak-bapak sekalian yang berbahagia. Maka untuk ucapan salam ini perlu kita sebarluaskan di tengah-tengah masyarakat kita, Bapak-bapak. Karena memang ini merupakan satu keutamaan yang akan mengiringi terhadap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan. Apa itu berkah? Sesuatu yang baik. Nah. Jadi kalau Islam diamalkan benar-benar, Pak, dari hal yang kecil pun adalah merupakan sesuatu amaliyah yang sangat mulia dan sangat besar sekali. Jadi Islam bukan hanya ajaran masalah sholat, bukan hanya ajaran masalah zakat, bukan hanya puasa, tapi yang berkaitan dengan adab-adab kehidupan bersosial, ini juga diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana ketika ada orang yang menghormati kepada kita? Ya. Bagaimana ketika orang memberikan penghormatan kepada kita? Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Wa idza, dan apabila hayyitum, kamu diberikan penghormatan dengan sebuah kehormatan. Ya, Pak ya. Maka fahayyu bi ahsana, balaslah dengan yang lebih baik. Gitu, Pak ya. Jadi kalau ada orang memberikan penghormatan kepada kita, sebaik-baiknya kita supaya memberikan balasan yang lebih baik. Gitu, Pak ya. Nah, kalau seandainya seminim-minimnya aurudduha, sama ya. Sama. Jangan sampai orang sudah diberi penghormatan justru malah melecehkan, gitu, Pak ya. Jadi ketika kita diberikan sesuatu oleh orang lain, bagaimanapun kita memberikan penghormatan ya dengan ucapan terima kasih. Karena orang yang tidak pernah berterima kasih kepada manusia sama juga tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Itu. Jadi kalau ada orang yang mengucapkan kepada kita Assalamualaikum, kita jawab Wa'alaikumussalam. Nah, ini bapak-bapak sekalian yang berbahagia. Wa qala ta'ala. Kemudian ada satu kisah. Hal ataka hadisu dhaif Ibrahim al-mukramina. Apakah ataka sudah datang kepadamu satu cerita, ya, hadisu dhaif Ibrahim, tamunya Nabi Ibrahim alaihissalam al-mukramina, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Iddakhalu, jikalau masuk mereka, faqalu salaman, maka mereka mengucapkan salaman, qala salamun, maka Nabi Ibrahim menjawab salamun. Namun yang masyhur, yang sering kita pakai adalah ucapan yang sangat lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya apa, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan isinya keberkahan dan kebaikan yang kita ucapkan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu, Pak. Jadi ini penting sekali untuk bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Baik kita ketemu dengan anak kecil, ya kan? Baik kita ketemu dengan orang tua, ketemu siapapun, semuslim itu sebaiknya kita mengucapkan salam. Karena salam ini adalah merupakan doa. Wa an Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar bin Ash radhiyallahu anhuma, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Umar bercerita, sesungguhnya ada seorang laki-laki, Pak, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki ini begini pertanyaannya. Ayyul Islam yang khair? Ya Rasul, Islam yang baik itu yang seperti apa? Nah, itu sederhana nggak pertanyaan, Pak? Sederhana sekali. Nah, Rasulullah pun jawabnya sederhana. Islam yang baik, yang termasuk kebaikan dalam Islam itu apa? Satu, qala, kata Nabi, tut'imut ta'am, memberikan makan. Maksudnya apa, Pak? Menyantuni, ya. Kepada siapa yang kita santuni? Bapak-bapak, fuqara wal masakin, anak yatim. Fuqara wal masakin, anak yatim, itu kita santunin. Ketika orang mampu memberikan itu nih, ada kepedulian, Pak, ya. Ada misalnya momen-momen kita memberikan santunan itu bulan apa kira-kira, Pak? Muharram, ya. Ya, ada di bulan Muharram, di bulan Maulid. Apakah kita harus berdasarkan momen itu? Tidak juga. Cuman kadang-kadang bersamaan dengan momentum itu. Karena menyantunin itu kapan saja, Pak. Kapan saja. Kita ada kesempatan, kita ada waktu, kita kalau misalnya memberikan santunan, itu pun bagus. Bentuknya apa yang bisa kita berikan? Karena memang ternyata banyak juga masih orang yang butuh santunan. Ya, apalagi di dunia sekarang ini kan ekonomi lagi mulai gonjang-ganjing. Maka apabila ada kepedulian kita kepada orang-orang yang membutuhkan, di situ adalah merupakan Islam yang baik, Bapak-bapak. Nah, kemudian yang kedua, kata Nabi, wa taqra'us salama 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Engkau mengucapkan salam 'ala man 'arafta, kepada orang yang kamu kenal, ya, kepada orang yang kita kenal, Pak. Jadi kalau sama orang yang kita kenal, jangan sampai kita ketemu melengos, Pak. Ya enggak, Pak? Ketemu apa kita ucapkan, Pak? Assalamualaikum. Saya ketemu dengan Pak Furqan, Pak Sukron. Assalamualaikum, Pak Sukron. Ya. Itu artinya apa? Merupakan salah satu Islam yang bagus. Karena kata Nabi, wa taqra'us salama 'ala man 'arafta. Engkau ucapkan salam kepada orang yang kamu kenal. Artinya apa? Kenal setiap hari, Pak. Kita ketemu, kita berinteraksi. Ya, termasuk kita dengan istri kita dengan suaminya, dengan anak-anak kita. Wa man lam ta'rif, ataupun kepada orang yang tidak kamu ya, ketemu di jalan, kita lagi ada acara apa, ya, ucapkan salam.
Dan ketika manusia mampu untuk melakukan itu dimanapun berada, maka itu yang disebut dengan Islam yang baik. Ini Bapak-bapak. Ini pertanyaan seseorang yang minta dijelaskan oleh Rasulullah SAW, karena dia ingin beramal supaya termasuk orang-orang yang mendapat kebaikan di dalam Islam. Karena beramal dalam Islam itu kan memang banyak macamnya, Pak. Dan sesuai dengan porsinya. Sehingga sangat fleksibel gitu, Pak. Ada orang yang bisa beramal dengan hartanya. Tetapi ketika orang nggak mampu dengan harta, maka dengan jalan yang lain. Seperti dengan mengucapkan salam, bahkan senyum juga merupakan bagian daripada sedekah, Bapak-bapak yang berbahagia. Nah, ajaran salam ini Bapak-bapak, itu ternyata sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak ayahanda Nabi Adam alaihi salam. Ini di dalam surga, Pak. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi, qala, berkata Nabi. Ini Rasulullah menceritakan tentang bagaimana asal usul salam ini. Lamma khalaqallahu Adam. Lamma, ketika khalaqa, telah menciptakan Allah terhadap Adam. Berarti Adam itu adalah manusia pertama Bapak-bapak yang diciptakan oleh Allah di dalam surga. Kemudian di dalam hadis ini dijelaskan, apa kata Allah? Idhab fasallim ala ulaika nafarin minal malaikati julusun. Wahai Adam, pergilah kamu ucapkan salam kepada para malaikat yang sedang duduk-duduk. Ya. Jadi malaikat sedang duduk-duduk nih Pak di surga. Ini menguji, karena ciptaan manusia, Adam ciptaan Allah yang pertama diciptakan. Diuji coba Pak. Ya kalau kita lagi membuat barang itu diuji coba dulu Pak ya. Lah Allah memerintahkan kepada Adam, idhab fasalim ala ulaika nafarim minal malaikati julusun. Kamu pergi, lalu kemudian kamu ucapkan salam kepada malaikat yang sedang duduk. Ini cara mengajarkan Allah ucapan salam kepada Nabi Adam alaihissalam. Fastami ma yuhayyunaka. Maka dengarkan apa yang akan diucapkan kepada engkau. Ini berarti Allah mengajarkan kepada Nabi Adam alaihi salam. Nah kemudian fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatika. Sesungguhnya malaikat itu akan memberikan penghormatan kepada kamu, akan memberikan wa tahiyyatu dzurriyyatika kepada anak cucu kamu. Jadi ternyata salam ini efeknya sampai kepada anak cucunya, Pak. Karena Pak, karena salam adalah merupakan penghormatan. Bagaimana yang diucapkan oleh Nabi Adam alaihissalam kepada malaikat? Nabi Adam mengucapkan begini, Assalamualaikum. Acamannya begitu, Pak. Assalamualaikum. Faqalu, kemudian para malaikat itu menjawab, Assalamualaika warahmatullahi wazadduhu warahmatullahi. Jadi ucapan Nabi Adam kepada malaikat hanya sebatas Assalamualaikum. Tapi malaikat menambah. Apa tambahannya? Assalamualaika warahmatullah. Jadi ditambahin warahmatullah. Sehingga apa yang dijawab oleh malaikat melebihi daripada ucapan siapa? Nabi Adam alaihi salam. Apa tambahannya Pak? Warahmatullah. Gitu Pak. Nah ini adalah bagaimana tentang kisah Nabi Adam alaihi salam yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mengucapkan salam kepada malaikat-malaikat yang sedang duduk-duduk di sana itu Pak. Nah kemudian dari Abu Umar Al-Bara' bin Ghazib radhiyallahu anhu maqal. Jadi kata Abi Umar, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memerintahkan kepada saya bisab'in, dengan 7 hal Pak. Ini perintah Nabi kepada sahabatnya yang tentunya ini juga merupakan perintah Nabi kepada umatnya termasuk kita. Apa 7 hal yang diperintahkan oleh Nabi kepada kita Bapak-bapak?
Yang pertama, bi'iyadatil marid. Satu hal yang diperintahkan oleh Nabi adalah bi'iyadatil marid, menengok orang yang sakit. Itu Pak ya. Menengok orang yang sakit. Jadi kalau ada saudara kita yang sedang sakit, salah satu perintah Rasulullah, sunnahnya adalah kita menengok. Tujuannya untuk apa Pak? Mendoakan. Ya. Kita doakan. Jadi sakit yang seperti apa yang kita tengok Bapak-bapak? Sakit kan macam-macam Pak ya. Ada sakit pilek, ya apapun itu. Nggak sakit pun kita memang diperintahkan untuk bersilaturahmi. Apalagi sedang sakit. Sebab apa? Ketika orang yang sedang sakit, maka pada saat ditengok itu termotivasi. Apalagi sakitnya adalah sakit parah. Cuman zaman sekarang kan sudah praktis Pak ya. Mendoakan orang yang sakit pakai apa? Pakai HP. Pakai HP ya kan. Sehingga frekuensi interaksi antara manusia dengan manusia itu Pak Wawan, itu sekarang sudah mulai renggang. Lah, saya sudah doain lewat HP ini cukup. Orang meninggal, ya kan? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Di-share itu lewat HP. Ya Pak ya. Apa doanya? Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Cukup dengan HP. Itu seakan-akan begitu kan. Jadi memang HP pun juga merupakan sarana. Tetapi secara fisik pun sebaiknya kita hadir. Sekarang serba modern sudah Pak. Ya kan? Sekarang sudah online. Semuanya serba online Bapak-bapak. Termasuk sekarang orang kondangan pun online. Ya kan? Bagi bapak-bapak yang ingin apa itu? Kondangan bisa melalui nomor rekening ini. Ada nggak yang seperti itu? Ada, sudah modern zaman sekarang kan. Jadi nggak ribet-ribet pakai amplop. Boleh nggak ya kan memang budayanya sudah seperti itu ya. Nah, seperti menengok orang yang sakit, ya mungkin berkaitan dengan WA itu kan untuk menginformasikan bapak-bapak dan ibu. Ya biasanya kan syafakallah gitu ya. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan gitu kan. Tapi di sini perintahnya kan menengok orang yang sakit. Kalau orang pakai HP kira-kira nengok nggak? Ya, belum tentu juga yang sakit baca HP, boro-boro baca HP. Ya, begini aja gemeter. Nah ini, makanya teknologi kita nggak boleh ketinggalan. Tapi nilai-nilai sunnah itu pun harus kita laksanakan. Sebab apa? Kalau kita datang ke rumah sakit kan pertama doa. Ya yang kedua kan kita biasanya membawa tentengan, ya kan Pak? Tentengannya Pak? Buah, ya kan? Ini tergantung yang sakit nih. Kalau sakit lambung, bawa buah. Itu yang makan siapa? Yang sehat. Ya, apapun itu kan sebagai sebuah bentuk perhatian Pak ya. Dan tidak harus itu sebenarnya kan. Tapi yang penting datang menghibur dan mendoakan. Nah itu salah satu perintah Rasulullah SAW agar kita menengok orang yang sedang sakit, kita doakan. Yang kedua kata Nabi, tiba'il janaiz, mengiringi jenazah. Maksudnya apa Pak? Mengantarkan ke peristirahatan terakhir. Cuman kemarin ketika ada kasus COVID-19, orang meninggal suruh jalan sendiri. Sampai-sampai nyolatinya itu ada yang pakai ruku. Untung aja kakak pakai sujud. Pakai ruku enggak? Ya enggak, salat jenazah itu enggak bisa pakai. Ya. Itu kan luar biasa Pak. Lagi COVID-19 kenceng-kencengnya, itu banyak juga orang yang ditolak oleh warga untuk dimakamkan di situ. Padahal di dalam sunnahnya adalah wattiba'il janaiz, agar mengiringi, mengantarkan saudara kita untuk ke kuburan. Kenapa? Mereka minta doa kita. Ya sehingga di situ sampai diberikan oleh Rasulullah SAW bagaimana keutamaan satu, orang yang mensolatkan, kedua orang yang mengantarkan. Orang yang mensolatkan misalnya banyak, karena zaman sekarang kan sibuk orang Pak, ya cukup mensolatkan. Orang yang mensolatkan itu akan mendapatkan satu gunung Uhud pahalanya, satu kirot ya. Orang yang mengantarkan sampai menggali kemudian menutup, maka akan diberikan 2 gunung. Sehingga orang yang mengantarkan jenazah ini pun merupakan salah satu kebaikan-kebaikan di dalam Islam.
Nah, kemudian yang ketiga yang disunnahkan oleh Nabi adalah yang diperintahkan kepada kami, kata sahabat Abi Umarah, wa tashmitil atis, mendoakan orang yang bersin. Jadi kalau kita lagi haji, ya kan, itu jangan berisik amat. Kan ada Pak orang yang ketika bersin itu berisik, ada nggak Pak? Kenceng bener, yang saya juga kaget kadang-kadang. Bahkan kalau bersin kadang-kadang bukan hanya sekali Pak, ada yang bisa 10 kali itu bersin. Ya udah doakan sampai 10 kali. Kenapa? Nah itu adalah supaya apa? Doa ini meringankan barangkali ada penyakit yang ada di dalamnya itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sampai orang bersin pun didoakan Pak. Coba bayangkan ya Pak ya, ini akhlak Islam sangat luar biasa. Kemudian yang ke berapa tadi Pak? Sekarang yang keempat, wa nasrid dhaif, menolong orang yang lemah. Jadi kalau orang lemah itu ya jangan kemudian ikut-ikutan. Sudah lemah diprovokasi, zaman sekarang kan luar biasa Pak. Medsos luar biasa itu. Nah ini sekarang yang lagi viral, ada seorang artis ya, yang belum lama umur pernikahannya, tapi sudah terjebak dengan kasus KDRT. Istrinya dicekek, dibanting, ya sampai biru-biru. Nah itu harusnya ditolong, ya kan? Nah orang yang dalam keadaan lemah, siapa yang menolong orang yang dalam keadaan lemah? Ini merupakan satu amalan pahala yang sangat luar biasa. Ya sekarang kan yang namanya melemahkan orang bukan hanya dengan fisik sekarang Pak. Dengan apa Pak? Dengan mental, ya kan? Melakukan teror, ya kan? Itu sangat luar biasa. Sehingga banyak sekali dengan kasus-kasus yang model sekarang itu, orang banyak yang kemudian trauma. Menolong orang-orang yang lemah ini adalah merupakan salah satu perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keberapa? 5. Wa'aunil mazlumi, melindungi orang-orang yang teraniaya, ya Pak ya, orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang butuh bantuan kita. Jadi kalau misalnya ada orang dikejar-kejar, mau dianiaya oleh orang lain atau mau dibunuh, jangan dibiarin, jangan ditonton. Zaman sekarang itu kan banyak sekali, apalagi yang sangat prihatin sekarang Pak, Bapak-bapak. Anak-anak muda sekarang itu sudah masuk dalam wilayah-wilayah apa namanya itu kriminal, ya. Sehingga tidak sedikit terjadinya geng-geng apa itu namanya? Geng motor yang apa itu? Ya geng ya Pak ya. Yang pakai senjata tajam itu apa namanya itu? Gangster. Itu Pak, nggak pandang bulu. Itu setelah ditangkap ternyata anak-anak masih muda-muda. Itu medsos kan luar biasa Pak. Nah ini yang perlu untuk sama-sama jangan sampai terjadi sesuatu itu menjadi hal yang biasa. Tetapi ini adalah merupakan satu hal yang membahayakan bagi masyarakat maupun bagi mental. Nah, termasuk melindungi orang-orang yang teraniaya ini adalah merupakan bentuk perintah Rasulullah SAW di dalam amalan Islam. Itu keberapa Pak? 5 ya. Kemudian yang ke-6, wa ifsa'is salam, menyebar luaskan salam. Maksudnya apa? Dimanapun berada, supaya kita selalu menyebar luaskan salam. Ketemu orang, assalamualaikum, gitu Pak ya. Jadi apapun, bukan hanya dalam acara resmi saja ibu-ibu dan bapak-bapak. Ke pasar, ya, ketemu dengan teman kita, assalamualaikum, gimana mas? Nah, itu adalah salah satu, merupakan 7 di antara yang diperintahkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ke-7, wa ibraril muksib, supaya menunaikan sumpah janji. Ya, kalau kita punya janji, supaya itu ditunaikan, ya, karena janji adalah hutang. Nah, kalau kita berada di dalam 7 hal tadi,
maka itu adalah merupakan salah satu perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kadang-kadang ada orang ya yang tidak menepati janji Pak ya. Dia punya utang, nggak mau bayar. Ketika ditagih hutangnya, galakan siapa? Galakan yang utang kadang-kadang. Iya Bu ya? Iya aja tuh. Mungkin iya ya. Ya. Tapi ada kalanya orang yang punya utang juga bagus menepati janjinya. Kalau orang punya utang, dia punya niat untuk membayar, Allah akan meluaskan rezekinya. Tapi kalau dia punya utang, niatnya untuk merusak, dia nggak mau bayar, selamanya dia akan susah. Gitu, Ibu dan Bapak ya. Ya. Jadi ketika mau ditagih, alasannya banyak saja itu Pak. Rekeningnya ini diblokir. Ini belum cair gitu Pak ya. ATM-nya rusak. Nah, padahal duitnya ada. Atau memang sengaja ketika sudah mendapatkan kan begitu Pak. Orang sudah dapat mau mengembalikan saya. Pada saat butuh, waduh Masya Allah. Butuh ini buat apa? Buat ini, itu, dan alasannya. Ya kan kadang-kadang nggak tega Pak. Diberikan itu. Ketika ditagih, muter-muter ke sana kemari. Makanya orang yang membayar utang itu dapat pahala dari Allah Subhanahu. Tapi juga banyak sekali orang yang memberikan hutang tujuannya beda. Apa Pak? Meres. Diperes itu orang yang sampai kontraknya habis. Apa rentenir Pak ya? Orang ngutangin 10 juta kagak lunas-lunas. Motor habis, harga diri habis. Itu juga merupakan kejahatan. Jadi dalam Islam orang yang memberi hutang atau orang yang menghutang, kalau niatnya sama-sama benar, kedua-duanya dapat pahala. Orang yang memberikan hutang nanti akan dimudahkan, diringankan di akhirat. Orang yang menghutang kemudian mempercepat untuk membayar hutang, itu pun diberikan pahala oleh Allah Subhanahu. Karena memang diatur utang menghutang di dalam Islam. Yang tidak boleh ngutang kepengin keuntungan, kan banyak Pak. Mancing dulu, dipancing dulu. Ya. Akhirnya ketika nggak bisa membayar utang, itu di rumah semuanya diambilin. TV diambilin, bahkan sampai asbak rokok pun habis. Disita Pak. Ini juga belum lunas untuk bayar utang. Jahat juga itu Pak. Ya kan, TV diambil. Apa yang ada di rumah diambil semua itu. Saya tinggal kolor aja yang ada di badan. Nah, itu juga nggak boleh seperti itu. Makanya konsep di dalam Islam utang maupun yang memberikan hutang itu sama-sama punya niat yang baik. Lainnya. Kemudian di dalam hadis yang lain Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? La tadkhulul jannata. Kamu tidak akan masuk surga, kata Nabi Pak. La tadkhulul jannata hatta tu'minu, sehingga kamu beriman. Karena salah satu syarat masuk surga adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus wala tu'minu, kamu tidak akan beriman hatta tahabu, sehingga kamu saling kasih sayang. Ya Pak ya. Jadi salah satu ciri orang yang beriman adalah membangun kasih sayang. Sesama siapa? Sesama saudara. Ya. Jadi kasih sayangnya jangan ada motif yang lain. Ya Pak ya. Jadi motifnya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan sesuatu untukmu? Ketika kamu mengerjakan itu, maka kamu saling cinta, kamu saling salam. Apa ya Rasulullah? Absus salama bainakum, sebarluaskan salam di antara kalian. Jadi kalau orang menyebarluaskan salam Pak, orang yang tadinya gondok benci ketika mendengarkan salam biasanya luluh Pak. Itu adalah memang kata Nabi. Apabila kamu menyebarkan itu, maka apapun itu akan bisa mencair. Wa an Abi Yusuf an Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, absus salam, sebarluaskan salam. Wa ad'imut ta'am, berilah makan kepada para fakir miskin. Wasilul arham, sambunglah tali silaturahmi. Yang jauh menjadi dekat dengan silaturahim. Wasallu wan nasu, dan sholatlah kamu nih Pak,
Salatlah kamu wan nasu niyamun, di saat manusia sedang tidur. Maksudnya salat apa, Pak? Salat tahajud, Pak. Tapi berat nggak, Pak? Berat kalau sudah bangun aja keliengan. Ke WC keliengan. Gitu, Pak. Ya. Tetapi ketika kita melaksanakan di saat orang maut sama si tidur kita sholat, itulah tadkhulul jannata bisalam, maka kamu akan masuk surga dengan keselamatan. Amin ya rabbal. Makanya kan Allahumma anta salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam wa adhilnal jannata darussalam. Ini yang sering kita baca, Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam. Jadi siapa yang ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, maka amalan-amalan yang tadi itu supaya bisa diamalkan, insyaallah akan menjadikan ahli surga. Amin ya rabbal. Nah, ini bapak-bapak sekalian yang berbahagia, yang berkaitan dengan bab salam, serta kita diperintahkan untuk menyebarluaskan salam. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan hal yang sering kita lakukan ini, bapak-bapak. Artinya ketika selama ini sudah kita lakukan, ternyata inilah ilmu yang diberikan oleh Allah, begitu besar tentang fadilah keutamaan kita menyebarluaskan salam. Termasuk menengok orang yang sakit, termasuk menolong orang yang dalam keadaan susah. Orang yang tidak punya beras, kita utangin beras, ya. Orang yang nggak punya kebutuhan, kita utangin kebutuhan. Ketika kita punya utang, kemudian kita juga mempercepat di dalam membayar. Itu juga merupakan kebaikan-kebaikan dalam Islam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu dan Bapak, mari sama-sama kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nilai-nilai keislaman yang ada ini bisa kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wafani karim astaghfirullah nanti Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an saadatina sabi rasulillah ajma'in hamdan daiman hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan tujina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'iz sayyi'at wa tarfa'na ya Allah ila a'la darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ma'al mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tentu bagian kepada orang ini perjalanannya kita tutup dengan bulan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.